sejauh mana dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia di dunia yang sementara dan akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk menjalankan atau memberikan contoh kepada umat baginda Rasulullah dalam menjalankan syariat perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meyakini dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dalam membimbing umat di awal datangnya perintah Allah SWT, maka yang dia perintahkan adalah memperbaiki iman. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kamu akan jaya. Kejayaan manusia hanya tergantung pada satu kalimat ini. Bagaimana keyakinannya dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di permukaan bumi ini tidak ada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kalimat la ilaha illallah. Orang ditakdirkan kaya, miskin, susah, senang, tampan, jelek, ini tidak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Islam, yaitu dilalui dengan berbagai macam perjuangan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berkuasa, tapi ini tidak lain adalah untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun para sahabat hanya ditarbiyah dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak sedikit, tidak banyak. Waktunya bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi 13 tahun adalah waktu yang sangat panjang untuk memasukkan kalimat ini ke dalam hati-hati para sahabat. Yakin bahwa di balik janji Allah Subhanahu wa taala ada kejayaan. Di balik kesusahan pasti ada kebahagiaan. Inilah yang ditarbiyah oleh Rasulullah kepada para sahabat. Digambarkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dialah orang yang terhormat, orang yang kaya, tapi dalam menjalankan perintah Allah SWT mendakwakan agama ini, dia korbankan hartanya, bahkan harga dirinya di hadapan umat manusia. Islam akan bangkit kembali apabila umat ini meniru para sahabat. Bagaimana menaruh kecintaan kepada harta, bagaimana menaruh kehormatan kita demi tegaknya agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ketika keyakinan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada perintah hijrah ke Madinah, maka turun ayat, bukan ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti apa? Iman para sahabat sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun untuk memasukkan kalimat ini ke dalam hati-hati para sahabat. Sedangkan adakah kalimat ini ada pada hati-hati kita? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini yang akan
menghancurkan isi-isi yang ada di dalam hati kita? Sudahkah bisa kalimat ini menghancurkan kecintaan-kecintaan kita dalam hati kita? Cinta kepada istri, cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada kedudukan. Sudahkah kalimat ini bisa mengusir kecintaan yang ada dalam hati kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Hati kita perlu dikoreksi, bukan mengoreksi orang lain, yaitu mengoreksi hati kita masing-masing. Sejauh manakah kalimat ini sudah bisa mengusir kecintaan kepada dunia? Karena hakikatnya manusia ini cinta kepada perkara yang nampak. Mau tidak mau, siap tidak siap, ya. Yang karena sering kita ketemui, sering kita bicarakan, sering kita butuhkan, maka tidak mau namanya dunia yang akan masuk ke dalam hati kita. Sedangkan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang ada di dalam arsy Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadikan pintu pembuka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kalimat ini sedikit demi sedikit menguasai hati kita, agar hati kita ini ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa di dalam hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW kurang lebih, barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surga. Hanya dengan jaminan ini manusia ada harapan bisa masuk surga. Dan sekecil-kecil iman, Allah SWT akan membalas dengan surga seluas 10 kali lipat dunia. Adakah iman ada yang dalam kita? Sejauh mana kebesaran iman kita yang ada di dalam hati kita? Apakah yang termasuk yang kecil atau bahkan yang lebih besar lagi? Inilah yang perlu kita perhatikan pada diri kita. Karena kalimat la ilaha illallah ini yang akan menyelamatkan diri kita. Kesusahan yang akan menimpa diri kita ini tidak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalimat ini senantiasa menjadikan kecintaan, ya. Cinta kepada kalimat ini, kalimat tauhid, cinta kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia apabila diberikan kedudukan, ya, wajar dia akan bangga dengan kedudukan. Manusia diberikan harta, wajar dia akan bangga dengan hartanya. Sehingga tidak sedikit yang gagal dalam ujian harta dan gagal dalam ujian kedudukan. Tapi ketika manusia diuji dengan kemiskinan, penderitaan demi penderitaan yang tidak sesuai dengan nafsu, ya. Sudahkah kita menerima dengan senang hati? Inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hadapi dengan kesabaran? Diceritakan dalam suatu hadis, orang yang paling menderita, yang paling susah, ketika dia dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT sebentar saja, dan dia dikembalikan lagi, ditanya oleh Allah SWT, wahai fulan, pernahkah kamu menderita di dunia? Maka dia akan menjawab, tidak pernah ya Allah. Orang yang paling menderita di dunia, paling, bukan berarti seperti kita. Orang yang paling menderita tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, pakaiannya hanya satu badan yang digunakan untuk setiap hari. Tidurnya di bawah pohon, di bawah jembatan, sakit-sakitan. Dialah orang yang paling sengsara ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT.
maka kesusahan itu akan hilang seketika ketika orang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diceritakan orang yang paling kaya, paling bahagia di dunia, harta banyak, kedudukan tinggi, anak banyak, rumah mewah, mobil mewah. Apa yang diharapkan terpenuhi. Karena dia taat kepada Allah SWT, maka ketika dia dimasukkan ke dalam sekejap saja dalam nerakanya Allah SWT dan diangkat dan ditanya, wahai fulan, pernahkah kamu merasakan bahagia? Maka si fulan akan menjawab, saya belum pernah merasakan bahagia ya Allah. Inilah yang perlu kita yakini, keyakinan yang sempurna kepada janji-janji Allah SWT yang ada tertulis dalam firman Allah SWT dan juga sabda baginda Rasulullah SAW. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak lain adalah karena senantiasa memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan demi penderitaan, harta demi harta dikorbankan untuk agama, waktu juga untuk agama, bahkan tidak sempat untuk mengurusi kebun-kebunnya, tidak sempat untuk mengurusi perdagangannya, sehingga yang ada adalah takasa-takasa di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ketika sekarang ini ada baginda Rasulullah, apakah kita tidak malu di hadapan beliau? Agama sudah dipermainkan di mana-mana, sedangkan orang-orang Islam sendiri belum ada hasrat atau niat untuk bagaimana agama ini kembali bangkit, sehingga agama jaya kembali, sehingga nama kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hari demi 3 hari nisab yang perlu kita perhatikan. 40 hari juga demikian, bagaimana diri kita betul-betul kita risaukan agar hidayah ini turun di kampung ini dan kampung seluruh alam. Dan juga bagaimana tambah pengorbanan ketika kita luangkan 4 bulan untuk setiap tahunnya. Inilah pengorbanan kita, bukan pengorbanan seperti para sahabat. Kalau sahabat bukan 1 tahun, bahkan diceritakan ada yang sampai 13 tahun, bahkan ada yang tidak pulang. Ini pengorbanan sahabat, sehingga keluarganya dikorbankan untuk agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang ditanya di dunia ini senang terus, tidak ada. Susah terus pun tidak ada. Ini adalah semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Hidup ini untuk ibadah. Kalau orang kerja dikatakan ibadah boleh, tapi kalau terlalu banyak kerja sehingga dikatakan orang yang selalu menumpuk harta, sehingga sudah banyak kisah-kisah orang-orang dahulu, bahkan orang yang sudah mendapat gelar ridho dari Allah SWT karena terlalu banyak harta, sehingga baginda Rasulullah SAW khawatir sahabatnya ini masuk surga dengan merangkak, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang paling besar pengorbanannya, hartanya banyak, tapi dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW masuk surga dalam keadaan merangkak. Bagaimana halnya
dengan diri kita atau bahkan orang yang selalu senantiasa menumpuk-numpuk harta, lupa dengan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan di dunia, jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita dilarang bekerja, bukan. Tapi bagaimana kita meluangkan waktu 10% untuk agama. 1 bulan 10%-nya 3 hari. 1 tahun 10%-nya 40 hari. Seumur hidup bagaimana kita luangkan? Ya, setidak-tidaknya pernah 4 bulan. Jangan sampai tidak pernah 4 bulan. Karena niat ya 4 bulan ini jalannya adalah zakat hidup kita. Sebagaimana harta kita zakati, ya, maka hidup kita pun perlu kita zakati agar hidayah ini dikekalkan oleh Allah SWT pada diri kita, sehingga menjadikan asbab hidayah bagi umat seluruh alam. Atas penting inilah bagaimana kita niatkan sebentar lagi di markas Temboro, ya, ada usaha-usaha besar mengumpulkan umat dalam rangka melakukan jamaah sebesar-besarnya, sejauh-jauhnya, selama-lamanya, yaitu 1 tahun untuk ulama, 4 bulan untuk orang-orang yang siap untuk menambah pengorbanan, dan 40 hari bagi orang-orang yang sudah merasa punya tanggung jawab untuk nisab tahunan. Atas benarnya inilah bagaimana kita mendaftarkan diri kita kepada tim taskil agar sukses dalam rangka musyawarah nasional di Temboro. Insyaallah ya. Ayo, siapa yang untuk mendaftarkan diri ke belakang agar yang hikmat Temboro, ya, berangkat insyaallah tanggal 15, yang 40 hari 4 bulan, ya. Daftarnya tidak usah pakai uang, cukup datang ke taskil dan kasih nama, kapan berangkatnya, bulan berapa, dan tanggal berapa. Inilah akad mendaftarkan ini, ya. Maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu amal dengan niat maka akan ditulis 1 kebaikan, dan apabila dikerjakan akan mendapatkan 2 kebaikan. Insyaallah. Untuk sebelum majelis, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.